Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 10 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya suatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemadegan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun yang menjadi hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya yaitu ada urutan pengambilan sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, Al-Quran ini turun secara bertahap, dan setiap ayat yang turun selalu disertai dengan asbabun nuzul, yaitu peristiwa atau permasalahan yang dihadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Bila telah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, maka tidak perlu mencari sumber hukum lainnya, dan hukum Al-Quran sifatnya kekal dan dapat digunakan hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu hadis. As-sunnah atau hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan cara berpikir Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat hingga para ulama hadis yang 7 dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hadis digunakan untuk mencari keterangan lebih lanjut dari ayat-ayat Quran yang bersifat umum, untuk melengkapi atau menjelaskan maksud dari Allah. Hadis ada yang merupakan kalam Rasul, ada yang merupakan kalam Allah lewat Rasul atau disebut dengan hadis qudsi. Contoh penentuan hukum dengan hadis yaitu perintah sholat 5 waktu. Di Al-Quran hanya diperintahkan untuk sholat, namun tidak ada keterangan jumlah dan tata caranya. Kemudian lewat hadis kita tahu bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu cara ulama ahli fikih dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dibagi dua, yaitu ijma dan qiyas. Yang pertama yaitu ijma. Ijma yaitu sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak ditemukan hukumnya yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ulama sampaikan arti ijma adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum. Contoh penyelesaian dengan ijma adalah penentuan sholat tarawih dalam satu jamaah pada zaman Sayyidina Umar, dan pembukuan Al-Quran yang dimulai pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas yaitu penentuan suatu hukum yang belum ada ketentuan hukumnya, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma, dengan cara membandingkan atau mengibaratkan dengan suatu hukum yang telah ada, yang ada persamaan di dalamnya. Contoh qiyas adalah
pengharaman segala sesuatu yang memabukkan. Hukum asalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang meminum khamar karena memabukkan. Kemudian kita mengambil kias untuk memberi hukum haram pada segala hal lain selain khamar yang dapat memabukkan, yaitu sabu, ganja, pil koplo, dan narkoba jenis lainnya. Itu saja video penjelasan sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.